Rekan dosen, sebagian dari kita pasti di sini pernah berpikir, kalau udah nyelesain tugas belajar itu gak perlu lagi ngisi BKD atau LKD. Udah pusing mikirin nyelesain itu aja udah ibarat beban administrasi 2 semester, harus selesai dalam 1 malam. Kalau ditambah lagi makin stres nanti jadinya. Padahal kenyataannya gak bisa sesederhana itu. Kalau kita berpatok dengan aturan baru di tahun 2025 ini, justru negasin bahwa kalau pelaporan itu tetap penting. Bahkan nih saat kita sedang lanjut studi. Waduh, gitu ya, pusing. Pakai ditanya lagi. Jadi sebenarnya kalau dosen lagi tugas belajar itu posisinya tuh gimana sih di sistem BKD LKD? Gimana aturannya sekarang? Apa dampaknya bagi karir setelah selesai studi? Banyak ya pertanyaannya, udah kayak nyidang skripsi anak mahasiswa S1 aja. Tapi sebelum ke sana bisa banget nih rekan dosen terus support channel ini dengan cukup subscribe aja. Simpel kan? Nggak ribet kok. Kan lumayan dapat informasi dan sharing tips terus dari kita. Bisa jadi yang selama ini dibutuhkan ada di sini. Udah diklik? Kalau udah kita lanjut aja daripada makin penasaran. Pemahaman BKD dan LKD dengan dosen tugas belajar. Oke, rekan dosen, kita ke awalannya dulu ya. Perlu kita pahami bareng-bareng kalau BKD LKD itu sering dianggap hanya untuk dosen aktif mengajar aja kan? Iya, enggak nih. Nah, realitanya dosen yang lagi tugas belajar juga nggak bisa menghindar urusan beginian, alias tetap punya peran di dalamnya. Coba kita cek lengkapnya. Status dosen TB dan karakteristik pelaporan. Di bagian ini dosen yang lagi tugas belajar atau TB tetap berstatus sebagai dosen aktif ya rekan dosen. Cuman perlu digarisbawahi hanya sedang dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar. Ingat, hanya bebas dari mengajar aja. Artinya, kita tidak mengajar di kelas tapi harus tetap memiliki tanggung jawab administratif, termasuk pelaporan BKD dan LKD dengan bentuk yang berbeda dari dosen aktif lainnya di kampus. Udah cukup jelaskan ya? Fungsi pelaporan BKD LKD selama studi. Rekan dosen, perihal pelaporan pasti memang sangat penting dan enggak akan terkecualikan dalam kondisi apapun selama masih dianggap aktif ya. Soalnya ini menjadi bukti bahwa dosen tetap jalankan kewajiban akademiknya meski dalam bentuk pengembangan diri melalui studi lanjut. BKD LKD berfungsi untuk mendokumentasikan progres karir dan memastikan dosen tidak kehilangan kontinuitas dalam penilaian kinerja dana jabatan fungsional. Udah makin jelas ya, sebelum kita makin stres tadinya. Jadi, meskipun fokus utamanya itu belajar, posisi rekan dosen yang sedang TB ini bukan berarti bebas dari sistem pelaporan juga. Nah, seperti apa sih kebijakan resminya di tahun 2025? Bisa makin tervalidasi, dan ya, percaya kalau ini nyata ya rekan dosen semua. Kebijakan dan peraturan terbaru pelaporan BKD LKD dosen TB. Rekan dosen, di bagian ini kita akan membuka semua yang sedang menjadi titik kebingungan kenapa sih harus begini. Ya, kita sama-sama merasakan bahwa emang agak susah diterima. Tapi kita cek dulu ya. Di tahun 2005 ada aturan baru yang lebih rinci soal pelaporan BKD dan LKD untuk dosen yang lagi tugas belajar dan penting banget buat kita pahami biar enggak salah paham dulu. Kita cek dulu. Penyesuaian aturan laporan BKD LKD Kemendikti-Saintek nomor 63 /M KEP /2025. Dari sini aja udah jelas ya rekan dosen. Regulasi ini udah dijelaskan bahwa dosen tugas belajar tetap wajib melaporkan aktivitas akademiknya meskipun berbeda format dari dosen aktif. Jelas beda ya kalau ini. Kegiatan yang dilaporkan aja meliputi aktivitas studi, riset, seminar, sampai publikasi ilmiah yang dilakukan selama masa studi. Ketentuan pelaporan wajib dan pengecualian. Wah, makin deg-degan ya, ada beginian. Di bagian pelaporan kinerja pengajaran dan pengabdian bisa dikecualikan karena sifatnya itu ditangguhkan ya rekan dosen. Jangan senang dulu. Tapi, laporan kemajuan studi, publikasi ilmiah, dan kegiatan akademik lainnya tetap wajib. Beberapa perguruan tinggi juga mewajibkan laporan semesteran untuk memastikan progres akademik berjalan sesuai rencana studi. Menarik ya? Hak dan kewajiban dosen tugas belajar. Rekan dosen yang lagi mengambil tugas belajar tetap memiliki hak atas tunjangan fungsional dan pembinaan karir. Selama laporan BKD dan LKD dilakukan dengan benar, perlu digarisbawahi soal bagian ini ya. Tapi jika rekan dosen lalai dalam melaporkan, status administratif bisa terganggu dan bisa banget mempengaruhi penilaian kinerja, bahkan pengusulan kenaikan jabatan di kemudian hari. Artinya, gini rekan dosen, dalam pelaporan BKD LKD bukan sekedar formalitas saja, tapi bagian dari sistem akuntabilitas karir dosen. Sekarang, kita cek detail apa aja unsur pelaporannya. Unsur pelaporan BKD LKD saat tubel. Oke, rekan dosen di sini masih banyak ya yang masih bingung kalau lagi studi apa aja sih yang bisa dimasukkan dalam pelaporan BKD LKD. Saking bingungnya aja, kadang beberapa dimasukkan padahal belum tentu benar atau bahkan malah jadi awal mula kesalahan sampai akhirnya direvisi lagi. Kita cek terlebih dahulu biar enggak terlanjur kebablasannya rekan dosen. Kegiatan akademik diperuntukkan. Semua aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengembangan akademik seperti riset untuk tesis atau disertasi, publikasi jurnal, dan seminar ilmiah bisa dihitung sebagai bagian dari unsur penelitian dalam BKD. Laporan perkembangan studi dan hasil penelitian. Rekan dosen wajib menyertakan laporan kemajuan studi dan
dari kampus tempatnya belajar, termasuk hasil penelitian, seminar kemajuan, atau capaian akademik lain. Ini menjadi bukti kegiatan selama masa tugas belajar yang bisa diverifikasi oleh LLDikti atau unit kepegawaian. Beban kerja yang ditangguhkan. Nah, rekan dosen, karena tidak lagi mengajar selama tubel, jadi unsur pendidikan kayak perkuliahan, bimbingan skripsi, atau pengabdian dapat ditangguhkan sementara. Tapi unsur pengembangan akademik tetap berjalan ya, lewat kegiatan riset dan publikasi. Jadi walaupun rekan dosen nggak ada aktivitas mengajar sama sekali, pelaporan BKD LKD dosen tugas belajar tetap padat. Hanya format dan fokusnya itu aja yang beda. Udah mulai makin paham ya dan menerima kegiatan ini? Oke, kita lanjut di part terakhir yang wajib banget diperhatikan. Dampak pelaporan BKD LKD bagi dosen tubel. Semua pilihan pasti ada konsekuensi dan tantangannya ya rekan dosen. Sama seperti halnya pelaporan BKD LKD ini selama rekan dosen sedang tugas belajar. Setelah semua laporan tersusun rapi, terus apa nih manfaat nyatanya bagi kita yang tubel? Dampaknya itu cukup besar ya. Jangan anggap sepele ini ya rekan dosen. Terlebih ini bersangkutan langsung sama karir dan kesejahteraan. Makin ngeri nih. Evaluasi dan pengakuan kinerja. Pelaporan BKD LKD selama tugas belajar digunain sebagai bahan evaluasi kinerja dosen. Data ini jadi dasar penilaian untuk menaikkan jabatan fungsional atau proses sertifikasi pendidik setelah kembali aktif. Penjaga rekam jejak karir. Pelaporan yang konsisten menunjukkan profesionalisme dan kontinuitas kinerja. Dosen yang rajin melaporkan progres studinya akan lebih mudah mendapatkan pengakuan administratif ketika kembali ke kampus. Berkaitan dengan hak tunjangan dan sertifikasi. Beberapa lembaga mewajibkan BKD LKD terlapor untuk mencairkan tunjangan dan sertifikasi. Jadi kalau pelaporan tidak dilakukan bisa berdampak langsung pada hak finansial dosen selama studi. Jadi makin tahu ya, kalau ini tuh jangan dianggap sepele ya rekan dosen soal pelaporan BKD dan LKD ini. Ya walaupun lagi tugas belajar, sekali lagi ini bukan sekedar kewajiban administrasi, tapi bentuk komitmen terhadap profesi dan karir akademik kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.